Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali, melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang cara mendirikan usaha ya. Jadi sebelumnya kita sudah banyak membahas ya, diantaranya kita membahas tentang apa itu wirausaha ya. Wirausaha dapat dilakukan sendiri maupun kelompok, ya, dapat berupa barang atau jasa dan seterusnya. Kemudian ada beberapa etika wirausaha ya, bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para pihaknya. Kemudian ciri-ciri wirausaha berhasil itu punya visi misi jelas, berani mengambil resiko, kerja keras, dan seterusnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas cara mendirikan usaha tersebut. Tapi sebelum itu Bapak akan coba membahas dulu apa sih alasan daripada orang kemudian memulai membuka usaha ya. Setidaknya dari yang Bapak rangkum ada 5 alasan mengapa seseorang memulai mendirikan usaha gitu ya. Baik, yang pertama adalah karena faktor keluarga ya. Jadi melanjutkan usaha yang sudah ada. Jadi banyak sekali di antara kita yang memang lingkungan keluarganya itu memang merupakan seorang pengusaha ya. Jadi kenapa kemudian dia mau mendirikan usaha ya karena melanjutkan kira-kira gitu ya usaha yang sudah dijalankan oleh keluarganya. Katakan diwarisi oleh orang tuanya sehingga dia harus melanjutkan usaha tersebut ya. Katakan orang tuanya punya toko mainan gitu. Kemudian karena sudah sepuh, sudah tua, ya mau nggak mau nanti anaknya yang akan melanjutkan usaha tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memang karena keinginannya sendiri ya, bukan karena faktor keluarga. Keluarganya mungkin dari kebanyakan pegawai, kemudian dia memiliki keinginan ya untuk memulai usaha, mendirikan usaha dari baru ya. Artinya usaha yang ingin dijalankan ini bersifat full time ya. Memang dia ingin mendirikan usaha dan sumber pendapatan utamanya itu ingin didapatkan dari sana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memulai usaha dari nol, mengikuti usaha yang telah ada sebelumnya gitu ya. Mulai usaha dari nol, kemudian atau ada usaha yang sebelumnya katakan dimiliki oleh orang lain bukan keluarganya begitu ya, yang ingin dilanjutkan itu juga bisa ya. Kemudian ada usaha yang sifatnya sampingan atau part time, jadi dia mendirikan usaha hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja ya. Mungkin dia sudah punya pekerjaan utama menjadi pegawai atau saat ini dia masih ada kegiatan lain, mungkin masih sekolah, masih kuliah, atau ibu rumah tangga mungkin yang kemudian ingin mendirikan usaha dengan alasan mencari pekerjaan sampingan atau part time itu juga bisa ya. Memanfaatkan keahlian yang dimiliki, katakan dia pintar masak, kemudian ya udah sambilan deh buka usaha-usaha kue kering misalkan ya. Kemudian ada yang memang coba-coba ya, jadi belum punya keahlian sama sekali, belum punya pengalaman, benar-benar nggak tahu sama sekali mau usaha apa ya, kemudian dia inisiatif saya coba-coba deh gitu. Itu bisa juga ya. Kemudian ada yang terpaksa ya, mungkin karena dia di PHK dari kantornya karena corona kemarin banyak beberapa orang yang di PHK. Ya mau nggak mau karena sudah melamar ke sana kemari tidak diterima, ya sudah deh saya buka usaha saja gitu ya. Jadi setidaknya ada 5 alasan ini mengapa seseorang ingin mulai berbisnis, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara kita memulai mendirikan usaha tersebut? Yang pertama, kita bisa benar-benar mendirikan usaha yang baru. Ya, belum pernah ada sebelumnya, kita dirikan usaha baru tersebut. Kita rencanakan semua halnya dari awal, dari nol, kita rintis benar-benar dari baru ya. Atau yang kedua, kita bisa membeli usaha. Ya, membeli usaha yang sudah jadi. Ya, jadi katakan ada toko gitu ya, dia sudah jadi, sudah ada pelanggannya, sudah ada produknya, tapi mungkin orangnya mau pindah keluar kota sehingga tokonya ini mau nggak mau harus dijual gitu ya. Nah, kita bisa membeli toko tersebut ya. Jadi kita membeli usaha yang sudah jadi, tinggal kita jalankan gitu ya. Membeli lepas, secara lepas ya, atau ada istilahnya membeli waralaba atau kerjasama secara franchise, itu bisa juga. Kalau yang kerjasama waralaba atau franchise ini dia
tidak jual beli lepas begitu saja, enggak ya, tetapi terus dipantau. Ketika kita sudah beli nanti ini waralaba ini, kita terus dipantau jualannya, kemudian apa namanya, hak paten tertentunya, kayak ini produknya bagaimana memproduksinya, harganya berapa, itu semua masih diawasi oleh si apa waralaba tadi. Dan nanti masih ada sistem pembagian hasil, jadi hasil yang kita dapatkan tuh katakan berapa persennya itu harus kita serahkan kepada si waralaba tersebut ya. Jadi tidak lepas begitu saja ya. Itu ada juga yang modelnya seperti itu. Biasanya kalau orang-orang yang ingin langsung usaha tapi dia nggak tahu nih bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara pemasarannya, ya dia bisa beli hak patennya nih, kita bisa beli waralabanya lah, kira-kira seperti itu ya. Kayak contohnya Indomaret, kalau kita punya uang ya sudah, kita tinggal beli franchise Indomaret itu, kita tinggal bangun Indomaretnya, nanti barang-barangnya, pemasarannya, dan lain segala macamnya sudah ditanggung oleh pihak Indomaret pusatnya sana ya, kita tinggal menikmati hasilnya. Nah, sama seperti Pertamina, mungkin kita mau bangun pom bensin ya kita tinggal beli franchise-nya waralabanya ya. Nanti masalah apa segala macamnya diurus oleh Pertamina ya, kita hanya menyiapkan uangnya saja, kira-kira seperti itu ya. Itu bisa juga seperti itu. Atau kita bisa mengembangkan usaha yang sudah ada. Kalau memang bagi kita merintis usaha dari nol itu berat banget, ya sudah, nggak usah dari nol gitu ya, dari yang ada saja. Misalkan ada usaha ini tapi usahanya kok nggak maju-maju ya, gini-gini aja gitu. Tapi rombongnya sudah ada, produknya sudah ada, bahan bakunya sudah ada, tinggal diperbaiki sendiri, tinggal kita kembangkan. Oh, mungkin manajemennya diperbaiki, rasanya ditingkatkan dan seterusnya ya. Itu relatif lebih mudah ya daripada kita mulai dari nol, kita beli rombongnya lagi, kita beli bahan bakunya dan segala macamnya ya. Begitu. Jadi jika memulai usaha dari awal terasa sulit, ya kita bisa mencoba untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Kita perbaiki manajemennya, kita perbaiki pemasarannya, kita perbaiki keuangannya, itu relatif lebih mudah mungkin ya, karena barangnya sudah ada, tinggal diperbaiki. Daripada barangnya belum ada sama sekali, kan tentu lebih sulit ya, mulai dari nol gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang kita harus pertimbangkan ketika nantinya kita akan memilih satu bidang usaha tertentu. Kan namanya kita berbisnis kan ada banyak sekali bidang ya, maka bidang-bidang tersebut harus kita pertimbangkan. Misalkan seperti ini ya, kita mempertimbangkan untuk menggeluti bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Jangan kita nggak bisa masak tapi mau usaha kuliner gitu ya. Nah ini kan apa ya, kurang nyambung gitu ya. Kecuali memang kalau dia punya minat di sana dan bakat, tentunya nggak hanya minat ya, tapi juga harus ada bakat memasak ya, mungkin cocok kalau dia buka usaha kuliner ya. Kalau dia memang tidak punya bakat di sana ya, dia bisa kerjasama dengan orang yang memang katakan pintar masak gitu, bisa ya. Kemudian pengalamannya, mungkin dia pernah bekerja sebelumnya di restoran, jadi koki, kemudian dia resign, keluar, buka restoran sendiri juga bisa. Ya, jadi dia pernah bekerja atau punya pengalaman di bidang tertentu gitu ya. Kemudian modal tentu saja ini menjadi pertimbangan juga ya. Katakan kalau kita mau buka restoran besar gitu ya, tentu butuh modal juga ya. Mungkin kalau kita sekedar buka dagang apa biasa-biasa, mungkin pedagang gerobak kaki lima gitu, mungkin modalnya relatif lebih kecil daripada dia harus buka restoran besar gitu ya. Ini menjadi pertimbangan juga ya. Dan beberapa jenis usaha memang membutuhkan modal yang cukup besar ya, kayak tadi mau bangun Pertamina ya modalnya besar banget gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi pertimbangan bidang usaha apa yang akan kita pilih yang modalnya kira-kira sedikit gitu ya. Rata-rata kalau di bidang kesenian, kadang-kadang menghias apa-apa tertentu tuh kadang-kadang modalnya sedikit, tapi butuh keahlian. Kayak misalkan apa, menjahit ya, menjahit itu modalnya apa sih? Modalnya paling mungkin mesin jahit, kemudian benang dan segala macamnya. Kalau kita hitung-hitung modalnya mungkin tak seberapa sih, benang paling habis berapa sih untuk ngejahit satu baju itu, tetapi yang dinilai kemudian adalah keahlian dia menjahit tersebut ya. Kira-kira seperti itu. Kalau katakan Anda punya keahlian, kemudian modal terbatas, ya mungkin bisa memilih jenis usaha yang seperti itu. Ya. Kemudian waktu ya, mungkin seperti kalau bisnis pertanian itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Nah, dia harus nanam sekarang, kemudian nanti harus dipupuk terus sampai panen mungkin beberapa bulan gitu baru bisa
panen baru bisa dijual dan baru bisa dapat keuntungan gitu ya. Tapi mungkin kalau usaha perdagangan, beli barang sekarang, dijual sekarang ya bisa dapat untung sekarang gitu ya. Tentu ini mungkin bagi orang yang ingin cepat laku barangnya ya perdagangan tadi itu, beli barang, jual dapat untung. Kalau mungkin yang orang yang cukup sabar harus menunggu bibit sayurannya matang sampai panen kemudian baru dijual, dia bisa memilih bisnis pertanian gitu ya. Dan laba ya, seberapa besar sih laba yang kita inginkan? Kalau mungkin laba yang kita inginkan cukup besar ya berarti usaha yang kita miliki harus cukup besar juga, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini beberapa contoh saja ya bidang-bidang usaha yang Bapak coba ambil. Ini salah satunya adalah MUA ya, atau makeup artist ya. Makeup artist ini bukan berarti tukang makeup, para artis-artis itu enggak ya. Makeup artist ini maksudnya adalah artis itu sendiri artinya sebenarnya adalah seniman ya. Jadi makeup artist ini maksudnya adalah seniman makeup gitu ya, seniman atau tukang rias lah bahasa mudahnya ya. Menjadi makeup artistnya adalah tukang rias profesional, memang bekerja di bidangnya gitu ya. Ini salah satu contohnya makeup ini apa ya? Titin rias pengantin ya. Ini kemarin waktu Bapak nikah itu pakai MUA ini dan hasilnya bagus banget ya. Bapak coba tanya-tanya dulu gimana sih awalnya, ternyata dia memang sejak kecil si Mbak Titin namanya ini ya, ini memang sudah suka ngerias-ngerias itu ya. Memang sudah kelihatan sejak kecil minatnya di sana dan bakatnya di sana gitu ya. Kemudian sempat kuliah juga di ekonomi, kemudian kerja di bank, sempat kerja di bank ya. Berangkat pagi, kadang pulang malam, sore gitu ya. Nah, kemudian lama-lama kayaknya mungkin dia ngerasa bosan, kemudian resign, mengundurkan diri dari bank tersebut dan menekuni usaha yang ini, makeup artist ya, jasa tata rias wajah ini. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang sudah punya salon sendiri, nggak hanya rias bahkan tapi juga menyewakan baju kostum, bahkan dia membuka kelas atau kursus kecantikan sekarang gitu ya, yang awalnya dari minat dan bakatnya dia gitu ya. Oke, kemudian yang lainnya misalkan ada jasa servis ini ya, kebetulan ini sepupu ya yang membuka jasa servis komputer dan laptop ya. Ini berawal dari senang utak-atik komputer dari dulu memang ya. Kemudian dia menerima servis komputer, sekarang merambah ke jual beli laptop bekas ya. Sampai sekarang ada pemasangan CCTV juga ya. Dan ini dia menjadi sumber penghasilan utamanya sekarang ya. Dari yang awalnya senang utak-atik komputer bisa ya. Kemudian di bidang kesenian ini juga masih sepupunya Bapak ya. Ini yang ngerias mahar waktu pernikahan Bapak kemarin ini ya, di bidang kesenian ya. Jadi dia merias mahar pengantin, merias kotak cincin, membuat bunga, buket bunga, hand bucket dan segala macamnya ya. Ini dia, kalau yang ini pekerjaan sampingannya karena pekerjaan utamanya menjadi guru TK ya. Ini dia asalkan ada bahan ya, katakan bahan apa saja, nanti itu semua bisa dihias ya, tinggal dia membayar ongkos hiasnya saja nanti ya. Seperti itu. Jadi kalau bagi kita yang memiliki kemampuan di bidang kesenian gitu ya, barang apa saja itu bisa dihias, bisa diatur sedemikian rupa sehingga menjadi menarik untuk kemudian dijual gitu ya. Oke, kita masuk kepada bentuk hukum badan usaha ya. Pertama, kalau kita mau mendirikan usaha bisa perorangan ya, kayak UMKM tadi itu kan, usaha mikro kecil menengah ya. Itu bisa dalam bentuk perseorangan ya, modal dan keuntungannya nanti milik kita sendiri, mudah, nggak perlu ada struktur organisasi apa-apa. Contohnya kayak buka UD, kalau kita buka toko apa kios gitu ya, usaha dagang atau TB, toko bangunan, itu bentuk hukum badan usahanya adalah perseorangan ya. Bisa dalam bentuk firma juga kalau lebih dari 2 orang ya. Ini dapat melalui akta notaris atau perjanjian, nanti pemiliknya bertanggung jawab penuh. Tentu saja kalau lebih dari 2 orang mungkin diharapkan manajemennya lebih baik, lebih mudah memperoleh tambahan dana dan seterusnya ya. Atau dia bisa buat perseroan komanditer atau CV, biasa orang sebut CV ya. Ini terdiri dari beberapa orang, yang ada sekutu aktif namanya bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif yang nanti memberikan modal gitu ya. CV-CV yang biasa kita lihat itu ya, bukan CV kurikulum vitae, itu bukan, kalau itu biodata diri. Kalau ini kayak CV-CV kontraktor dan segala macam itu ya. Itu
Itu bisa berbentuk seperti itu ya, atau berbentuk koperasi juga bisa, selayaknya koperasi pada umumnya lah ya, berasaskan kekeluargaan seperti koperasi simpan pinjam, serbaguna usaha itu bisa juga, atau berbentuk yayasan bisa juga ya, tidak mencari keuntungan tapi untuk kegiatan sosial. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bukan berarti kalau dia yayasan kegiatan sosial itu tidak mencari keuntungan dalam artian benar-benar ngejual barang terus nggak ada untungnya, nggak gitu juga, tetap dia ada keuntungannya, cuman keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial gitu ya. Kemudian ada yang dalam bentuk perseroan terbatas atau PT atau perusahaan. Ini bentuk badan hukum yang paling besar ya, perseroan terbatas. Biasa disingkat PT. Terbatas di sini artinya adalah tanggung jawabnya sebatas modal yang disetor. Beda kalau CV tadi itu katakan dia bangkrut, hutang-hutangnya masih ada gitu ya, itu harta milik pribadi orangnya itu bisa ikut disita. Tapi kalau PT ini nggak bisa. Harta pribadinya nggak bisa disita karena kewajiban dia hanya sebataskan modal yang dia setorkan ke perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kalau dari segi kepemilikan, ada perseroan terbatas biasa namanya. Karena biasa ya hanya orang Indonesia saja yang bisa menanamkan modalnya di sana ya, orang asing nggak bisa. Tapi kalau perseroan terbatas terbuka, orang asing, katakan orang Amerika mau nanam saham di sana bisa, ya. Atau perseroan terbatas persero. Kalau persero itu artinya milik pemerintah, seperti PT PLN Persero. Itu kalau ada kata-kata perseronya berarti dari segi kepemilikannya adalah milik pemerintah, gitu ya. Kemudian dari segi status ada perseroan tertutup. Karena dia tertutup, maka orang yang bisa nanam modal di sana terbatas, beberapa orang saja. Ada yang sifatnya terbuka, karena dia terbuka ya siapa saja bisa nanamkan modal di sana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, biasanya perseroan terbuka ini itu sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sudah melakukan yang namanya penawaran umum. Dan nama perusahaannya di belakangnya akan ditambahkan inisial TBK yang artinya sudah terbuka. Ya, bebas siapa saja bisa menanamkan modal di sana. Begitu ya. Kemudian terkait dengan perizinan, ya perizinan sendiri itu ada banyak sekali perizinan yang terkait dengan kalau kita mau mendirikan usaha. Yang pertama bukti diri tentunya ya, seperti KTP itu ya kita urus di dinas kependudukan dan catatan sipil. Kemudian ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, ini ngurusnya di kantor pajak. Ada tanda daftar perusahaan namanya, ini di dinas penanaman modal ya, izin-izin ini rata-rata di dinas-dinas terkait ngurus-ngurusnya ya. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, ini di dinas perdagangan ngurusnya. Ada surat izin usaha mikro, ya ini khusus untuk usaha-usaha kecil ya, sama di dinas perdagangan juga. Kemudian ada PIRT namanya pangan industri rumah tangga. Kalau usaha kita katakan masih skala rumah tangga, itu kita bisa ngurus di dinas kesehatan. Terkait kehalalan produk kita bisa ngurusnya di MUI. Terkait dengan izin gangguan itu kita bisa ngurus di kelurahan. Izin mendirikan bangunan kita bisa ngurus di pemerintah daerah. Nah, proses pendirian usaha biasanya pertama rapat dulu ya. Para pendiri perusahaannya itu biasanya rapat dulu, rapat memegang saham namanya. Rapat membuat kesepakatan, kita mau mendirikan usaha apa nih, namanya apa, bidang usahanya apa, lokasi di mana, modalnya berapa dan seterusnya. Dia rapat dulu, dicari kesepakatan lah katakannya, karena boleh jadi beberapa orang kan saya mau lokasinya di sini, saya mau lokasinya di sini. Nah, itu disepakati dulu, kalau sudah sepakat nanti dibawa ke akte notaris namanya. Disahkan lah kira-kira seperti itu ya. Nama pendirinya siapa, struktur organisasinya, lokasinya sudah sepakat di sini dan seterusnya. Kemudian nanti ada proses naik ke pengadilan negeri terkait dengan pengurusan izin dan segala macamnya sampai nanti muncul di berita lembaran negara. Dan kalau sudah muncul di berita lembaran negara ini maka sudah sah dia tercatat usaha tersebut. Ini kalau mau mendirikan PT dan segala macamnya ya. Tapi kalau sekedar usaha perorangan ya nggak sampai seribet ini ya. Cukup paling-paling ngurus CUMK itu yang tadi itu ya. Itu sudah biasanya selesai. Atau PIRT kadang-kadang kehalalan produk juga kalau itu produk makanan paling-paling hanya itu saja ya. Begitu. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan suatu usaha itu bisa gagal ya. Di antaranya adalah data informasi tidak lengkap ya. Data informasi tidak lengkap sehingga dia salah dalam melakukan analisa peluang usaha.
Ya katakan informasi yang dia peroleh itu informasi 5 tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan di tahun sekarang semua sudah berubah ya. Sekarang sudah ada corona dan lain sebagainya, sehingga apa-apa yang mungkin dilakukan di tahun kemarin ketika sekarang ada corona mungkin berbeda situasinya ya. Atau salah melakukan perhitungan. Boleh jadi datanya sudah benar tapi salah menganalisisnya ya, nggak bisa menganalisis ini peluangnya baik atau enggak dan seterusnya. Atau salah pada pelaksanaannya, semua sudah benar ternyata pas pada pelaksanaannya apa tidak tidak rajin bekerja, malas-malasan, kemudian resep-resep katakan kalau makanan resep-resepnya suka salah, nyampur-nyampurnya dan seterusnya ya. Atau kondisi lingkungan, katakan tiba-tiba terjadi bencana alam, corona, yang mau nggak mau penjualan sepi ya. Kemudian ataupun ada unsur-unsur lainnya, kesengajaannya disabotase, mungkin ada orang yang nggak suka dan lain sebagainya, bisa juga ya. Baik, kita sampai pada simpulan. Materi kita sudah selesai untuk pertemuan yang kali ini. Kita sampai kepada simpulan. Yang pertama, alasan mulai usaha tadi ada keluarga, atau mau kerja full time, part time, coba-coba atau terpaksa ya. Cara mulai usaha bisa mulai dari awal, atau beli yang sudah jadi, atau mengembangkan yang sudah ada. Pertimbangan bidang usahanya, minat dan bakatnya sesuai di sana, sudah punya pengalaman sebelumnya, ada modalnya, pertimbangan waktu, ataupun pertimbangan labanya, kira-kira mau seberapa banyak. Atau bidang usahanya tadi ada bergerak di bidang makeup artist, service, ataupun keseniannya. Untuk hukumnya bisa perorangan, firma, CV, koperasi, yayasan, atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas kalau dari segi pemiliknya bisa perseroan terbatas biasa, terbuka, atau persero. Kalau persero kan tadi miliknya pemerintah ya. Kalau dari segi statusnya bisa tertutup atau terbuka. Kalau terbuka tadi sudah ada TBK ya, sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perizinan ada macam-macam, KTP, NPWP, TDP, PRT, halal, SIUP, SIUMK, dan lain sebagainya ya. Proses pendirian usaha tadi ada rapat umum pemegang saham, kemudian ke akta notaris, ke pengadilan negeri, dan nanti baru muncul di berita lembaran negara. Kemudian kegagalan usaha, data tidak lengkap, salah analisisnya, salah pelaksanaannya, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Usaha tidak harus mulai dari nol. Ya, kalau memang usaha tersebut berat banget ya harus kita mulai dari nol, ya tidak harus dari nol, melainkan kita dapat mengembangkan usaha yang sudah ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.